Lukas pasal 10, mari kita lihat mulai ayat yang ke-17. Alkitab berkata, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, ini statement yang luar biasa. Dia berkata begini, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, dengarkan apa yang dia katakan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saya mau ulang lagi pada kalimat yang diucapkan Yesus ketika dia menyampaikan ucapan syukurnya kepada Bapa yang di surga. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini dalam bahasa Inggrisnya babes. Jadi seperti bayi. Orang yang simple, orang yang sederhana. Ya Bapa, dikatakan itulah yang berkenan kepadamu. Aneh sekali akan statement ini. Sebab dilatar belakangi dengan ketika dia mengutus akan murid-muridnya yang jumlahnya 70 pada waktu itu. Diberinya otoritas, diberinya kuasa, dan dia berkata, sekarang kalian pergi. Nah, mereka tanpa berbantah-bantah, mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, pada waktu mereka kembali memberikan akan laporan kemenangan mereka, dia bersukacita di dalam Roh Kudus. Kata bersukacita di sini dalam bahasa aslinya adalah leaping and shouting. Dia melompat dan dia bersorak-sorai. Nah, kemudian dia menaikkan doa dan dia berkata, apa yang membuat dia bersukacita? Dia berkata, Bapa, engkau sembunyikan semuanya ini, apa itu? Sesuatu yang bisa menghasilkan power yang begitu dahsyat, sesuatu yang bisa mengubah hidup orang, sesuatu yang bisa menyembuhkan yang sakit, yang membangkitkan orang mati, mematahkan belenggu, kuasa yang begini luar biasa, engkau sembunyikan bagi orang yang pandai, orang yang berhikmat, tapi engkau wahyukan kepada mereka yang kecil, mereka yang sederhana. Dan dia berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, saya merenungkan akan apa yang dikatakan Tuhan ini. Dan tadi malam saya membaca sebuah artikel menarik sekali. Saya tanyakan kepada istri saya dan tidak bisa jawab ya. Dalam kitab Talmud orang Yahudi, saya tanya dengan saudara sekarang. Dalam kitab Talmud orang Yahudi, ada seorang rabi yang bertanya begini. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu kok terakhir? Kenapa tidak diciptakan hari pertama? Atau hari kedua? Atau hari ketiga? Atau hari keempat? Kenapa diciptakan pada hari yang terakhir? Siapa mau jawab, saudara? Kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir? Ada orang berkata, oh ya kalau semua belum diciptakan, kan manusia nggak bisa hidup. Bisa kalau Tuhan mau. Oh Tuhan. Ya. Oh perlu tumbuhan, enggak perlu makan. Kalau perlu, ya dibuat pencernaan yang sedikit padat gitu toh. Bisa kalau Tuhan mau. Kalau dia mau bisa. Tapi rabi ini bertanya dalam Talmud, buku tradisi orang Yahudi, dia bertanya, mengapa manusia diciptakan pada hari terakhir? Setelah semua penciptaan Tuhan selesai, baru kemudian manusia diciptakan yang terakhir. Kenapa, saudara?
Ternyata tahu jawabannya. Setelah mereka merenungkan. Maka dalam Talmud itu dijawab. Sebab kalau manusia tidak diciptakan pada hari yang terakhir, dia mesti ikut cawe-cawe ngurusi kerjaannya Tuhan, saudara. Nah itu yang membuat nanti bumi tidak sempurna. Sebab kalau manusia diciptakan sebelum Allah selesai bekerja, nanti manusia campur tangan, ikut-ikutan kerja. Lalu berkata, gua juga ikut menciptakan alam semesta. Percaya nggak, saudara? Dan dari sononya kita harus tahu memang sebetulnya. Allah itu mengerti. Tidak mungkin yang namanya manusia ini, kalau saya beri kesempatan sedikit saja, akan langsung, bahasa Jawanya, celandaan. Semua mau dia pegang. Semua. Dilarang pohon yang ini aja tidak candak, saudara. Loh, bayangin. Semua boleh. Yang ini jangan dicandak juga. Bayangin, saudara. Makanya diciptakan terakhir. Supaya tidak mengganggu pekerjaan Tuhan. No flesh shall glory in his presence. Tidak ada kedagingan yang mendapat bagian kemuliaan di dalam hadiratnya. Yesus berkata, Bapa, Engkau sembunyikan kepada orang-orang bijak. Karena mereka itu selalu mau celandaan. Dengan segala hikmat kepandaian yang mereka punya, mereka akan mencoba untuk buat sesuatu. Saudara tahu apa yang terjadi kalau Allah menciptakan manusia pada hari pertama? Manusia mungkin akan ciptakan kembang plastik semacam ini, saudara. Ganti daripada yang asli, dia akan ciptakan yang semacam ini. Betul nggak? Semua yang Allah buat, manusia mau buat tiruannya. Allah buat gunung, manusia buat gunungan, wayang gunungan, saudara. Dia buat, selalu dia buat tiruannya. Apapun dia buat, tumpengan, gunungan, selalu dia buat. Nggak bisa dari gunung yang beneran, dari sego ketan dia buat gunungan. Selalu dia mau buat. Itulah sebabnya dia berkata, itu yang berkenan di hadapanmu. Ketika dia wahyukan kepada orang yang simple. Orang yang simple ini bukan orang blow-on, saudara. Tapi ini justru orang yang tahu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan kita akan belajar dan akan terus belajar menjadi orang yang simple. Dan bukan jadi orang yang berhikmat dengan hikmat dunia. Dan kalau kita perhatikan dari apa yang Tuhan kerjakan, saudara akan dibuat kagum. Karena apa yang Allah kerjakan, tidak pernah dia melakukannya dengan suatu cara yang rumit dan berbelit-belit. Jalan Tuhan itu begitu lurus dan begitu simple sebetulnya. Sedemikian sederhana sehingga manusia berkata, ini pasti bukan dari Tuhan. Manusia dengan konsep kecenderungan pemikirannya selalu rumit. Dan mencoba menggambarkan Tuhan dengan proses kerumitan pikirannya. Nah, akhirnya manusia tenggelam dalam kerumitannya. Dan mati kelaparan dalam kerumitan berpikirnya. Ada pepatah berkata seperti ayam mati di lumbung gandum, saudara. Itu karena proses kerumitan. Oh, gandum. Sudah lapar, saudara, mikir. Gandum. Apakah gandum? Selak mati, saudara. Tuhan berkata, lu makan. Kita mikir gandum, diputar-putar, jadi gandum, saudara. Manusia dengan semua inteleknya dan dagingnya mencoba untuk mengerti sesuatu. Allah berkata, taste and see. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana karakter Tuhan ini yang sebenarnya. Saya belajar sesuatu. Satu kali ketika saya di Jakarta minggu yang lalu, tiba-tiba jam 1 pagi saya terbangun dari tidur saya. Dan Tuhan berkata, pertolongan yang daripadaku kepada orang-orang yang berseru kepadaku tidak pernah jauh dari jangkauan mereka sebetulnya. Aku tidak pernah memberikan pertolongan dari tempat yang jauh. Pertolongan itu aku memakai apa yang ada pada mereka. Nah, saya mau tunjukkan, lihat akan kesederhanaan cara Allah berpikir.
Kalau Anda makin mengerti karakter dan pribadinya, saudara akan mampu kerjasama dengan dia bagus sekali. Kalau Anda tidak mampu mengerti dia, saudara akan punya patokan-patokan. Anda akan punya hukum-hukum yang akan membelenggu saudara. Nah, dengarkan saudara, hati-hati. Semua kita, dengarkan, semua kita, tidak terkecuali, sudah punya suatu patokan norma hukum tertentu dalam kehidupan kita. Sebagian berasal daripada yang namanya tanda petik kebenaran. Sebagian yang namanya tanda petik filosofi hidup. Tapi lihat semua patokan-patokan ini, kalau tidak diterangi Roh Kudus, kita tidak tahu bahwa ada patokan-patokan kehidupan kita yang sungguh membahayakan sekali. Saya beri contoh begini saudara. Orang Chinese di perantauan punya suatu komitmen bersama. Yang namanya tolong menolong. Anda mesti ngerti ya. Tolong menolong. Saya tidak ngerti persis akan filosofinya. Tapi kira-kira itu patokan yang sangat kuat. Bagus gak tolong menolong? Kalau melihat ada orang sebangsanya susah, mari ditolong. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa saya beri, kita beri. Oke. Nah, filosofi ini nampaknya begitu bagus. Tetapi hanya dilihat dalam satu kacamata tolong menolong. Lalu kemudian orang mencoba untuk pokoknya aku harus hidup baik. Caranya adalah tolong menolong. Tapi Anda harus mengerti, kata itu sendiri bisa merupakan hukum yang menjebak kita. Kalau tidak kebenaran Tuhan itu membuka pertolongan seperti apa yang kita boleh berikan. Pertolongan seperti apa yang tidak boleh kita berikan. Pertolongan seperti apa yang kalau kita berikan membuat kita diberkati. Pertolongan seperti apa yang kalau kita kerjakan membuat kita terkutuk. Alkitab berkata, jangan menjadi penanggung sesamamu. Tapi kalau Anda pakai filosofi dunia ini, oh saya perlu tolong. Orang ini susah. Lalu kemudian saya mau carikan pinjaman. Saya bilang, Victor, teman saya susah. Saya pinjam 10 juta. Saya yang jamin. Dia yang nanti bayar ke saya yang bayar ke kamu. Kamu ngertinya saya yang pinjam. Baik nggak saudara? Baik kelihatannya. Tapi detik engkau berbuat begitu, engkau ngelanggar firman. Kalau sampai orang itu tidak bayar, engkau yang mesti bertobat nangis jengking dengan Tuhan. Engkau tidak bisa berkata, saya hajar kamu. Tuhan berkata, kamu yang saya jewer dulu. Sebab engkau tidak ngerti akan firman. Saudara tahu semua yang baik, yang sepertinya baik, belum tentu itu benar dari Tuhan. Nah, kalau prinsip-prinsip ini tidak kita minta Allah membongkar dalam hidup kita dengan cara kita mengenal Dia, berapa banyak orang Kristen akan terjebak dalam banyak hal yang sepertinya baik, tapi unsur kebenarannya nol besar, saudara. Nah, mari kita kenali Tuhan kita. Saya tidak bicara uang hari ini, tapi hanya sebagai ilustrasi karena saya dengar banyak di mana di Jakarta, di Surabaya, orang semua mengeluh, Pak, saya ini sudah baik, minjemkan orang kok ternyata begini. Saya bilang, salahmu sendiri. Alkitab berkata, jangan jadi penanggung sesamamu. Oh, tapi ada orang lain berkata, saya sekarang tidak mau nanggung sesama saya, tapi saya minta orang lain nanggung buat saya. Sama aja, lu masukin orang itu ke neraka, kamu akan diseret juga ke neraka dengan dia. Anda ngerti itu? Ada banyak hal yang baik, tapi tidak ada unsur kebenarannya. Karena orang percaya tidak kenal siapa Allahnya. Seringkali karena kita melihat pertolongan akan datang dari tempat yang jauh. Tapi kalau kita mau belajar dari Tuhan, pertolongan itu datang tidak jauh dari kita. Sumbernya dari Dia. Dan Dia pakai apa yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat, saya akan bacakan banyak ayat pada pagi hari ini. Supaya membuka mata rohani kita. Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Lihat ayat yang pertama dan kedua. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Tuhan tidak berkata, Musa, cari pedang. Dia berkata, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa apa, saudara?
Dan tongkat ini yang terus dipakai membawa 2 juta lebih orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan tidak berkata, Musa, engkau naik ke gunung, engkau tunggu meteor jatuh. Lalu engkau buat besi dari meteor itu pedang yang panjangnya 3 meter. Lalu engkau perang atas namaku menghadapi Firaun. Tuhan tidak berkata engkau puasa di gunung sana. Engkau tunggu sampai tombakku sendiri aku berikan kepadamu. Itu cerita wayang, saudaraku. Topo sana nunggu pusokone Betara Guru. Tidak ada kayak begitu, saudaraku. Tuhan berkata, apa yang di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat. Cukup itu, saudara. Tidak mungkin dia cari yang rumit, yang aneh-aneh. Tidak pernah. Allah yang begitu canggih, sedemikian hebat, sehingga begitu simple. Saya pernah berkata, makin tinggi teknologi, makin simple dia. Makin simple. Saya pernah beri ilustrasi, lihat mic ini. Ada 2 mic yang berbeda. Yang lama masih pakai kabel. Tidak bisa diajak lari ke sana. Lepas kabelnya, hilang suaranya. Makin tinggi teknologinya, lihat tanpa kabel. Keajaiban. Besi bisa memperbesar suara. Tapi teknologi makin simpel digunakannya. Allah yang maha besar. Begitu sederhana dalam kehidupan kita. Ketika Musa bertanya apa buktinya, Tuhan berkata, apa yang ada pada tanganmu? Dan dia berkata, tongkat. Itu aja yang dia pakai. Lihat bukti berikutnya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya mau tunjukkan kepada saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama juga. 2 Raja-Raja 4. Ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dia tidak berkata, mari saya pinjamin uang. Mari saya carikan pinjaman. Mari saya mintakan derma. Tidak. Pertolongan tidak jauh dari yang bersangkutan. Alkitab berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Tidak dicari yang kau tidak punya, tapi apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan itu cukup, saudaraku. Kecuali, sudah cukup. Aku tidak punya apa-apa, kecuali. Cukup. Saudara, saya kenal dengan seorang di kota Jember. Dia baru mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dan dia cerita, pada waktu itulah dia bertobat, dia terima Tuhan. Dan sekarang orang ini ekstrim sekali menurut orang dunia. Tidak doyan kartu kredit, tidak doyan lain. Yang maunya hanya BCA cash dan niaga cash, saudara. Semua cash. Tidak utang, tidak apa, nggak ada utang-utangan. Ekstrimnya luar biasa. Dalam waktu 1,5 tahun dipulihkan Tuhan. Dia cerita ketika dia sengsara, dia ditangkap oleh debt collector, dibawa ke tengah sawah. Mau dibunuh. Dihadapi dengan tenang sekali. Dia berkata, dibawa. Pulangkan sendiri, saudara. Sampai akhirnya ini tukang tagihnya jadi temannya dia. Yang nagih lainnya ditendangi sama orang ini. Jadi proteksi tanpa dibayar, saudara. Akhirnya dibawa kantor polisi. Tanya polisinya. Bapak masih punya apa? Satu yang saya masih punya, Pak. Jiwa raga saya. Ketawa polisinya. Balio katanya, saudara. Sopo sing mau ngopeni kowe ning kene? Jiwa raga saya. Kasihkan semua. Tidak lari, ini perempuan tidak lari.
Yang nagih ngerti, dihadapi tidak lari. Jiwa raga saya. Polisi bilang, imangan anak buahnya susah. Sapa meh ngopeni. Balik. Jiwa raga balik katanya. Luar biasa, saudara. Ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Nah sekarang dia itu ngerjaannya apa? Nulungi orang-orang bangkrut, saudara. Dikasih nasihat, diajari sama dia. Orang dari Bali datang diajari. Punya real estate sudah mau bangkrut habis-habisan. Diajari sama dia. Prinsip-prinsipnya. Nah saya belajar, saudara. Ternyata pertolongan tidak jauh. Janda ini tidak punya apa-apa. Kecuali buli-buli berisi minyak. Kalau Anda baca seterusnya kisah ini, itulah mujizat dari apa-apa yang dia punya. Dan Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Bukan apa yang engkau tidak punya. Apa yang kau punya. Saudara, dan ini prinsip yang luar biasa. Pertolongan tidak jauh, saudara. Ada dalam jangkauan tanganmu hari ini. Oh, saya buat surat saya salahmu sendiri. Tidak jauh dari jangkauan tanganmu. Apa yang di tanganmu, Musa? Tongkat. Apa-apa yang di rumahmu. Bukan apa yang di rumah tetanggamu. Apa yang di rumahmu. Buli-buli berisi minyak. Yang ketiga, Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang ke-35. Markus 6. Ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, lihat ini, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah apa, saudara? Periksa. Orang Kristen itu bilang, wah saya nggak punya apa-apa, sentek-entekan apa saya ini. Loh, kalau Anda memang tidak punya apa-apa, dengerin baik-baik. Yang ada padamu akan diambil, kata Alkitab. Kalau Anda punya lebih, Anda akan diberkati lebih. Ini Tuhan itu aneh, saudara. Ada orang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Tuhan Yesus tidak berubah, dia juga tidak berubah, talenta tidak berubah, 1 abadi, saudara. Yang 1 diambil, diberikan kepada siapa? Yang 10. Nah kok gitu, Pak? Ya saya suka itu. Memang begitu, Pak. Tapi Tuhan berkata, berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Periksa dulu. Sebelum berkata, aku sudah tidak punya apa-apa. Karena sumber pertolongan yang akan Tuhan pakai dalam hidup anak-anaknya tidak pernah di luar jangkauan tangannya untuk bisa meraih. Ada di sekitar kamu dan ada di dalam dirimu sendiri, saudara. Kalau Anda mau tahu, itulah cara Tuhan menolong kita. Simple sekali dia. Periksa dulu tapi. Jangan berkata, memang aku ada popo. Ya sudah. Kalau Anda berkata begitu, yang ada padamu akan diambil semuanya. Periksa dulu. Tuhan, dalam hidupku ini ada berkat. Ada alat yang Tuhan akan pakai untuk memberikan sesuatu yang mulia. Dalam pergumulan apapun, saudara. Tidak jauh sebetulnya. Kemarin sore waktu pernikahan adik saya saksikan tentang seorang yang bernama Agustinus. Anda tahu nama Agustinus? Santo Agustinus. Orang Katolik menyebut dengan nama Santo, orang suci. Dia adalah bapak gereja, seorang teolog terkenal sekali. Tulisan yang sangat hebat adalah tentang The City of God, kota Allah. Kalau Anda pernah belajar tentang tokoh ini tokoh yang luar biasa. Dan sampai sekarang dihormati orang. Santo Agustinus. Ketika masa remajanya, ia seorang pemuda yang brengseknya luar biasa. Ibunya mencoba didik dia dengan segenap hati tapi gagal, saudara. Lalu ibunya berpikir mungkin pastoran itu, tempat para pastor itu tinggal,
Bisa merupakan tempat penampungan buat anak saya. Siapa tahu kelak mereka bisa dididik, yang mendidik anak saya jadi pastor. Dan kemudian dia bertitipkan kepada pastor yang ada dan dia berkata, "Pastor, tolong rawat anak saya di biaramu. Aku tidak sanggup lagi untuk didik anak ini." Lalu kemudian pastornya berkata, "Baik, serahkan kepada saya. Kami didik dia supaya jadi imam kalau perlu." Waduh, ibunya senang, saudara. Masukkan ke biara. Dan kemudian di sana kumpul dengan para biarawan. Sekian bulan kemudian pastor yang sama panggil ibunya. "Aku mau bicara dengan engkau, ibu." Pikir ibunya, "Wah, anakku sudah alim. Pastor mau beritahu bahwa anakku sudah baik." Begitu sampai di kantor pastornya geleng-geleng kepala berkata, "Kami semua kaum biarawan di sini tobat dengan anak ini. Bukan mereka yang didik dia, tapi dia didik kami semua. Jadi gak karuan nih gara-gara anak ini. Saya sudah coba, ibu, tidak sanggup. Ini Agustinus, bawa pulang aja." Ibunya sedih, saudara. Bawa pulang anaknya keluar nyengir. Dia berkata, "Gua menang, pastor kalah semua sama gua." Ini anak brengseknya luar biasa. Tapi sebelum pergi, ibu yang tua ini masih sempat menoleh kepada pastor itu. Dan pastor ini memberikan satu nasihat terakhir. Dan nasihat ini yang mengubah hidupnya. Saudara tahu apa yang dia katakan? Pastor ini berkata kepada ibu tua ini, "Bawa pulang anakmu. Mandikan saja dia dengan air mata." Itu aja. Bawa pulang, mandikan dengan air mata. Tidak berarti tiap hari dipersi, dimandikan. Begini, saudaraku. Ditangisi di depan Tuhan. Itu artinya, kalau mau tahu. Saya khawatir ada orang keliru nangkep nanti tiap hari, "Pak, minta air matanya saya bikin untuk ngadusi anak saya." Jangan jadi dukun-dukunan, saudaraku. Mandikan dengan air mata, ditangisi di depan Tuhan. Dan hari ini jadi bapak gereja. Saudara tahu pertolongan tidak jauh. Ibunya cari di pastoran sana. Tapi ketemunya ada di pelupuk matanya, di air matanya sendiri. Pertolongan Tuhan, sumber yang dia pakai tidak jauh dari hidup kita sendiri. Karena dia Allah yang besar. Saudara kelak akan mengerti dari kau bergaul dengan Tuhan, saudara akan tahu. Dan Tuhan berkata, "Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa." Yang perlu dilihat hari ini adalah periksa dulu. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan sudah sediakan begitu nyata dan gamblang di depan kita. Amen, saudaraku. Berikutnya, Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama mulai. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat 6 perhatikan, di situ, apa saudara? Ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah itu yang pertama dia pakai. Di situ ada tempayan. Kalau tidak ada, ya tidak mungkin dipakai. Apa yang ada padamu? Coba diperiksa. Sebelum air berubah menjadi anggur, Alkitab berkata, di situ ada tempayan, saudara. Cara Tuhan kelak memberkati setiap kita, cara Allah memulihkan kita, cara Tuhan memberikan pertolongannya yang ajaib, bukan dari tempat yang jauh. Nanti kelak kita akan mengerti, semua kita akan mengerti. Sungguh sumbernya itu tidak jauh dari kita. Coba lihat Mazmur 121. Saya suka dengan ayat ini. Lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121. Pemazmur menyampaikan sesuatu yang indah sekali. Alkitab berkata, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Semua orang mesti seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ketika kesulitan datang, kita mencari pertolongan, kita selalu melayangkan mata kita keluar.
Kita pikir dari tempat-tempat yang tinggi dan tempat-tempat yang jauh akan datang pertolongan. Dia berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Kita hanya bisa menduga, meraba-raba, mengira-ngira, berharap-harap cemas. Dari mana akan datang pertolonganku? Tapi kemudian dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kalau itu berasal dari Allah, sumber yang dia pakai tidak pernah di luar jangkauan tanganmu. Hari ini itu ada di sekitarmu, saudara. Dan lihat sekarang Lukas pasal yang ke-17. Saya tunjukkan dengan ini. Lukas pasal yang ke-17. Apa yang ditegaskan Yesus ini indah sekali. Lukas pasal 17. Alkitab berkata, lihat pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Alkitab berkata, Lukas 17. Ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, dengarkan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di mana? Di antara kamu. Luar biasa. Itu ada di antara kita. Tidak jauh dari kita. Jangan melayangkan matamu ke gunung-gunung. Ngerti semua pertolongan dari dia. Dan salah satu sifat dari Bapakmu adalah, kalau dia memberikan pertolongannya, tidak jauh. Dan tidak akan lepas dari sekitar jangkauan tangan kita. Saya tidak tahu akan angka persisnya. Mungkin Thomas lebih tahu. Persembahan yang masuk dalam 1 minggu ini 31 atau 32 juta. Ya, sekitar itu. Nanti akan dilaporkan sebagian kepada saudara. Kita sudah melaporkan dalam minggu yang lalu bahwa kekurangan untuk hutang gereja minggu lalu adalah 29,8 juta. Dan persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat ini total lebih dari 30 juta. Saudara, kalau ditanya hari ini dan teman-teman panitia tentu setuju. Sebagian besar, 90% lebih dari semua yang akhirnya kita bisa selesaikan. Ternyata bukan dari gunung-gunung yang di tempat-tempat lain yang terlalu tinggi yang kita berkata, apa mungkin itu datang. Tapi pertolongannya itu Tuhan memakai digerakkan hati anak-anaknya sendiri. Dan itu bukan orang-orang di luar tempat ini, tapi adalah saudara dan saya sendiri dan semua kita. Apakah ini bukan merupakan bukti yang hidup? Selama 7 bulan terakhir ini, setiap bulan saudara terima laporan. Anda lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Begitu cepat angka itu berakhir dan tiba-tiba hari ini sore nanti kita mau bersuka cita karena semua pinjaman itu sudah diselesaikan, saudara. Saudara bisa melihat ini kebaikan Tuhan. Saya tidak ngerti lagi kalau orang masih bisa berkata, ya tapi bagaimana dengan saya? Kan saya mesti harus berusaha. Ya silahkan, tidak apa-apa saudara. Kalau engkau kenal siapa Allahmu, saya mau beritahu pada saudara, itu cara Tuhan tolong kita. Sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan kita. Ketika harus membayar bea untuk bait Allah, pajak untuk bait Allah, dia panggil Petrus. Dan karena Petrus seorang nelayan, dia berkata, kamu mancing aja. Tidak terlalu jauh dari apa yang sehari-hari biasa dibuat oleh Petrus. Dan ketika dia pancing, dia buka akan mulut ikan, dia dapatkan uang, dia bayarkan untuk bait Allah. Bagi Yesus dan bagi Petrus. Semua yang dia kerjakan selalu demikian. Dan sepertinya begitu bodoh, begitu simple, begitu tidak berbobot nilai akademisnya. Tidak perlu. Dan sepertinya tidak ada satu konstruksi cara kerja yang begini. Ya, yang penting Tuhan memberkati. Caranya itu terserah dia. Bukan cara kita. Saudara belajar sesuatu yang bagus sekali. Saya pribadi belajar selama bulan-bulan terakhir ini. Lihat akan apa yang dia anugerahkan di tengah-tengah kita. Saya berkata ini ajaib sekali saudara. Saya percaya Tuhan akan meneruskan pekerjaan yang besarnya di tengah-tengah kita. Amen.
dengan cara yang sama. Dan jangan kita lagi berharap kepada gunung-gunung yang tinggi. Berharap kepada Allah. Kerajaan Allah tidak di sana, tidak di sana. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kenapa sebetulnya ini? Nah, dengarkan saudara. Saya mau sampaikan hal ini penting sekali. Karena ini menyangkut akan gereja lokal. Dan ini yang akan kita buat nanti sore. Saya mau minta semua Anda hadir nanti malam. Dalam kebaktian kedua jam 5 sore. Ini merupakan celebration. Ini merupakan ucapan syukur dari semua kita. Kenapa kita buat perjamuan kudus? Saya pernah belajar sesuatu. Kekuatan dari orang percaya terletak pada kematian dagingnya. Keperkasaan dan kedahsyatan kuasa Yesus terjadi pada saat kematian dan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Hal yang sama kita alami bersama-sama. Kita mengalami dimatikan dengan begitu banyak cara. Dan teman-teman mungkin mengerti persis pergumulan demi pergumulan yang dilewati selama paling berat 2 tahun terakhir ini. Dan semua itu membawa pada proses kematian. Dan ini semua akan mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan terbesar adalah kalau sungguh firman Tuhan berkata, no flesh shall glory in his presence. Itulah sebabnya kita buat perjamuan kudus. Karena kita tahu semua dan akan terus diingatkan kematian seperti ini akan menghasilkan akan lahirnya kekuatan rohani besar di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya itu. Saya ingin supaya nanti malam sebisa-bisanya semua jemaat didoakan. Saya tahu saudara bahwa salah satu bagian dari berkat adalah memberi pinjaman dan tidak pinjam. Salah satu bagian dari kutuk adalah engkau pinjam dan engkau tidak meminjami. Nah, oleh karena Tuhan telah membereskan akan gereja ini dari ikatan akan hutang yang selama 4 tahun membelenggu kita. Sudah waktunya sekarang sebagai gereja juga akan diwakili oleh beberapa pengurus yang ada mendoakan akan jemaat supaya Anda juga diberkati. Saya mau percaya dan saya mau beriman dan mulai hari ini tidak ada satu orang pun yang terus terikat dengan hutang di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Saya mau hidup setiap jemaat makin diberkati. Kalau Anda baca di Alkitab, nanti di rumah Anda baca kitab Hagai. Setiap kali orang-orang percaya membangun akan rumahnya, itu membawa akan berkat Allah yang luar biasa dalam kehidupan pribadi mereka. Dan saya mau mengundang semua Anda hadir. Cari waktu, cancel semua acara yang ada. Kumpul lagi jam 5 sore dan pengurusnya jam 4 datang sembayang dulu. Minta supaya ini hari merupakan hari breakthrough. Hari terobosan juga untuk keluargamu masing-masing. Dan hidup pekerjaan rumah tangga apapun dalam hidupmu. Mari sembayang sama-sama. Minta kepada Tuhan. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Tidak usah lihat ke gunung-gunung yang tinggi. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya? Kita mesti ngerjakan apa? Mari kita lihat Mazmur 133. Mazmur 133. Tadi pagi Tuhan ingatkan akan ayat ini. Saya ingin bacakan buat saudara. Mazmur 133. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama dalam terjemahan literalnya adalah sitting together. Duduk bersama-sama. Kalau kita duduk bersama-sama, ini bicara tentang suatu umat yang terhimpun pada satu lokasi yang sama. Dalam terjemahannya untuk hari ini adalah gereja lokal sebetulnya. Satu kumpulan yang bisa memungkinkan kita duduk bersama-sama. Tubuh Tuhan itu satu di seluruh dunia. Tapi kita tidak bisa sitting together hari ini dengan mereka yang di luar kota atau mereka yang di luar negeri. Tapi Anda ini sitting together, duduk bersama-sama. Setiap minggu, setiap beribadah, kita semua sitting together. Kita duduk bersama-sama. Nah, apa yang dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara sitting together, duduk bersama-sama dengan rukun in unity,
dalam kesatuan. Nah, apabila kita duduk bersama-sama, sitting together in unity dalam kesatuan, apa yang terjadi? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lihat, seperti imam besar yang diberikan itu berkat urapan untuk imam besar, yaitu minyak di atas kepala Harun. Bukan sekedar minyak pada orang Lewi biasa, tapi minyak di kepala Harun. Ini minyak untuk imam besar yang memungkinkan dia menghadap masuk ke ruang maha suci, saudara. Dan ketika diberikan itu dari kepala, meleleh terus sampai ke janggutnya, sampai ke leher, sampai ke jubahnya, turun ke badan dan ke tubuhnya. Nah, apa yang Allah berikan di atas akan turun terus ke bawah. Kalau kita bisa sitting together, duduk bersama-sama in unity di dalam kesatuan, dalam kerukunan, maka apa yang diberikan Allah di atas akan turun ke bawah. Dan apa yang dia berikan, pertama-tama dia berikan minyak untuk imam besar. Minyak yang memungkinkan Harun punya otoritas dan punya hak untuk bertemu dengan Tuhan, masuk di Shekinah Glory, di ruang maha suci, berhadapan muka dengan Allah, memberikan akan korban pendamaian di hadapan Allahnya bagi umatnya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Yang kedua dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun itu memberikan kesegaran, memberikan kehidupan setiap hari, memberikan akan kehidupan kembali kepada setiap tanaman yang ada, memberikan refreshing, penyegaran kembali. Bukan hanya pengurapan, bukan hanya suatu otoritas rohani yang luar biasa. Kita di-refresh, disegarkan kembali. Minyak dan embun itu kebutuhan sehari-hari buat setiap manusia. Nah, orang percaya membutuhkan itu. Dan dari tempat yang lebih tinggi dia akan turun ke tempat yang lebih rendah. Dan dari atas akan turun ke bawah. Kalau Allah memberkati akan covernya, akan tudungnya, akan gerejanya, maka apa yang dinikmati oleh gerejanya harusnya turun ke bawah. Tapi ingat, engkau mesti sitting together in unity. Yang engkau butuhkan dalam satu hari ini, saya minta satu hal ini. Jangan sampai ada perasaan engkau tertolak atau engkau terpisah dengan salah satu saudaramu, saudara. Kalau ada minta dibereskan dengan Tuhan. Kalau memungkinkan hari ini dibereskan di depan Tuhan. Supaya apa? Takutnya begini, saudara. Kalau ternyata di depan Tuhan, saudara yang engkau merasa ada ganjelan itu ternyata leher. Dan engkau ini bagian dada. Nah, kalau engkau terpisah dengan bagian leher, ketika itu minyak dicurahkan, tiba-tiba berhenti di leher, nggak mau turun. Kenapa? Karena nggak nyambung dengan dadanya. Anda bisa mengerti itu. Kalau kita sitting together, kita duduk bersama-sama in unity, di dalam kerukunan. Maka ketika kita makin rukun, makin dekat, makin nyatu, maka minyak itu dan embun itu akan turun dengan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Merambat di seluruh tubuh kita. Yang dari atas diberikan oleh Allah akan turun tercurah dan tercurah dan tercurah. Dan semuanya akan masuk dan semuanya akan diberkati. Anda bisa lihat akan kebenaran ini. Dan kemudian dikatakan sebab, kata firman Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Orang lagi tidak akan cari berkat, tapi berkat yang diperintahkan Tuhan, kamu datang ke orang itu. Kamu tinggal di sana, jangan tinggalkan dia. Peluk dia dengan dekat, dengan erat-erat. Dan jangan pernah pergi daripadanya. Ketika Allah memerintahkan berkat, dia perintahkan juga kehidupan. Dan bukan kematian. Dia berikan selama-lamanya. Luar biasa sebetulnya. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam nyanyian Siarah ini. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Apa yang sedang Tuhan kerjakan ini pekerjaan yang besar sekali. Saya tahu ini merupakan sesuatu yang sangat indah sekali. Saya mengalami, saudara. Saya mau berterima kasih untuk doa yang Anda naikkan. Saya hari Kamis betul-betul tidak tahan. Suhu badan saya 39 sampai 39,97. Saya nggak tahu. Istri saya telepon Dokter Lydia, telepon Dokter Mary. Dokter Mary ditelepon malah jerking. Bu, aku mau telepon malah jerking. Yang saya kepanasan, ini suhu badan saya naik. Istri saya ketawa-ketawa. Lagi nih, tak jalur itu loh, kok malah jerking. Katanya begitu. Ini kalau membuat dia yang nyuntik, DR Charlie yang nganterin.
DR yang tengah itu driver maksudnya, bukan dokter. Mana orangnya? Enggak ada. Jadi DR 33, yang satu driver tapi baik. Dia takut ditangkap polisi bawa obat suntik. Nah itu saya dari kecil saya tidak tahu ya, tapi kalau sudah kena panas tinggi itu perlu beberapa hari untuk turun, saudara. Antibiotik suntik itu tidak bisa membuat turun di bawah 39,2. Itu paling rendah. Setelah antibiotik setelah disuntik 39,2. Dan saya baru terima pelajaran satu dan saya tidak ingin praktek lagi. Katanya suruh mandikan, itu menggigil luar biasa, saudara. Saya kerjain semua dan saya nggak tahu, tapi Tuhan bagus sekali. Dan tiba-tiba pada Kamis, kira-kira mungkin 8:30 lebih sedikit ya. Saya nggak tahu. Biasanya gini, saudara. Ya ini ngomong apa adanya ya. Kalau panas sudah turun, lalu kita buang air besar. Biasanya begitu ya. Itu enggak, panasnya masih tinggi. Saya bilang sama Tina, ini kenapa sampai sekarang nggak turun-turun? Tapi tiba-tiba jam 8:30 lebih itu, saya ke kamar mandi. Saya mau buang air besar. Dan di sana Tuhan bicara banyak. Saya cerita sama mereka. Nanti suruh dia cerita kali. Tuhan ngajari saya sesuatu yang menarik sekali. Dan saya keluar. Drop tiba-tiba. Suhu badan saya sudah mulai turun lagi. Tinggal 38,5. Terus turun terus. Sampai normal. Malah rendah 36 malah, saudara. Saya bilang Tuhan ini kekakian, naikkan lagi sedikit. Sampai dibuat normal. Ajaib. Saya tahu itu kalau saudara sembayang dengan unity akan terjadi hasil yang luar biasa. Oh, terima kasih untuk obat suntiknya, terima kasih untuk itu semua vitamin dan semua obat saya nikmati semua itu bagian dari blessing saudara. Tapi lebih daripada itu saya tahu Tuhan mengajar kita sesuatu. Ada suatu corporate anointing, tahu? Pengurapan yang bersama-sama yang diserukan, dinaikkan di depan Tuhan akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Saudara bisa mengerti itu? Ini terjadi. Baru Kamis yang lalu saya alami sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena itu keajaiban yang luar biasa. Saya cerita sama istri saya berkata gini, apa perbedaan saya dengan, jangan nyebut nama enak ya, teman saya hamba Tuhan itu. Teman saya itu kalau sakit di kamar sendirian, sembahyang sendiri, minum jahe atau apa, sembahyang, nobody cares gitu. Pokoknya Tuhan mau tutup amannya gitu. Tapi ketika saya sakit, terlalu banyak kasih yang dicurahkan. Saya bilang mungkin yang membuat kepribadian jadi berbeda, ya. Dua-duanya sembuh. Yang satu ketika orang sakit, ayo dong lu, wajar lu, gitu aja nggak bisa katanya. Yang kedua sembuh akan berbeda. Berkata, oh orang sakit itu perlu dicurahi kasih supaya dia bangkit. I don't know. Saya pilih yang saya nikmati sekarang, saudara. Saya tidak mau di kamar sendirian, saya tidak mau. Saya senang saya punya istri yang baik, saya senang saya punya teman-teman yang baik, saya senang saya punya jemaat yang baik. Amen, saudara. Family, keluarga, saudara. Itu keluarga. Haleluya. Jangan milih yang pertama. Kalau boleh jangan milih yang pertama. Oh itu hidup susah. Kayak Yohanes Pembaptis di padang gurun. Begini. Nah saya mau seperti Yesus sajalah. Kumpul dengan banyak orang. Haleluya. Rejoice in the Holy Spirit, saudara. Haleluya. Hidup itu menyenangkan. Haleluya. Amen, saudara. Ya masing-masing punya bakat dan talenta sendiri-sendiri. Tapi thank God saya tidak yang itu, saudara. Dan saya tidak pernah mau ngelamar jadi yang begituan. Dan saya yakin, tapi semua jadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara siap untuk nanti sore? Saya berdoa, saya minta Anda semua hadir. Dan saudara, saya ingin melihat semua kita diberkati. Saya sudah terima permintaan beberapa teman minta rumahnya didoakan, saudara, dalam bulan-bulan mendatang ini. Dan ini akan terus. Beberapa tidak lapor. Nah pemain saya bersyukur Anda diberkati Tuhan. Tapi beberapa minta Pak berkati rumahnya cari tanggal. Oke, saya dengan senang hati saya akan kerjakan. Saya melihat terus terang tiap bulan selalu ada orang-orang akan diberkati dan beli rumah baru. Saya ingin supaya Anda semua diberkati. Semua roh jiwa
tubuh, jasmani, materi saudara. Ini waktunya Allah memberkati kita. Amen, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.